Assalamualaikum anak-anak kelas 9. Nah, pubertas diawali dari anak wanita usia 12 tahun, ditandai dengan perubahan berat badan, pinggul dan payudara membesar, timbulnya jerawat, tumbuh rambut di bagian tertentu, dan mengalami menstruasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai menstruasi. Sebetulnya, apa sih itu menstruasi? Mungkin bagi kalian anak wanita sudah tidak asing mendengarnya ya, atau mungkin di antara kalian ada yang sudah mengalaminya. Oke, disimak penjelasannya ya. Menstruasi adalah proses keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel dinding rahim melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Umumnya, siklus ini berlangsung setiap 28 hari. Namun, setiap wanita bisa mengalami siklus yang berbeda. Ada yang mengalami siklus pendek, yaitu 21 hari, dan ada yang mengalami siklus panjang, yaitu 30 hari. Untuk siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama disebut dengan fase menstruasi. Fase ini berlangsung dari hari pertama sampai hari ke-7. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding rahim, dan pada saat bersamaan ovarium terjadi pembentukan ovum baru dibantu oleh hormon FSH. Hormon FSH ini akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Hormon FSH ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yang letaknya di otak bagian depan. Kedua adalah fase proliferasi. Nah, pada fase ini ada beberapa folikel yang terus mengalami perkembangan, tapi hanya ada satu folikel yang berkembang setiap bulannya. Folikel ini akan memicu munculnya hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini akan memicu penebalan dinding rahim. Fungsi menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Fungsi lain hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Hormon LH ini akan mengalami peningkatan yang memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, ini kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase sekretori. Pada fase ini, ovarium melepaskan sel telur dan akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah keluar dari ovarium atau mengalami ovulasi akan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian akan disalurkan ke tuba falopi. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka tidak terjadi proses fertilisasi. Maka sel telur akan mengirimkan sinyal ke korpus luteum untuk tidak menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Dengan demikian, hormon estrogen dan hormon progesteron akan menjadi rendah kadarnya di dalam tubuh. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan pecahnya dinding rahim, sehingga akan memicu keluarnya darah. Keluarnya darah dari vagina tersebut dinamakan dengan menstruasi. Demikian penjelasan mengenai siklus menstruasi pada wanita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.